Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh-soleha di rumah? Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan senantiasa ceria. Baik, hari ini kita belajar kembali tematik hidup rukun 2A. Sekarang masih di subtema 2 tentang hidup rukun di tempat bermain. Masuk di pembelajaran ke-6. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat pertanyaan. Nah, harus diingat kembali bahwa kalimat pertanyaan itu harus disertai dengan kalimat tanya dan digunakan untuk menanyakan sesuatu. Lalu kita belajar matematika, yaitu tentang mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Baik, hari ini kita belajar PKN tentang hal-hal apa saja yang harus kita lakukan agar hidup rukun itu tercipta. Oke, contoh yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bekerja sama. Contohnya seperti pada digambar, pada pertandingan sepak bola misalnya, kita harus bermain dengan kompak. Kita tidak boleh curang satu sama lain, sehingga dalam pertandingan kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh memilih-milih teman. Nah, hal ini juga sangat penting. Contohnya, misalkan kita hanya memilih bermain atau berteman dengan teman kita yang misalnya punya agama yang sama dengan kita. Sedangkan dengan yang berbeda agama dengan kita tidak mau bermain. Itu tidak boleh ya sayang. Atau misalkan kita hanya ingin berteman dengan teman kita yang berasal dari keluarga yang kaya raya, sedangkan tidak mau berteman dengan teman kita yang kurang mampu. Begitupun dengan teman kita yang berbeda suku, kita harus tetap saling menjaga hubungan baik dengan mereka. Hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita harus saling memaafkan. Nah, anak soleh-soleha meminta maaf itu sangat penting ya, karena itu juga bisa menciptakan kerukunan. Contohnya, misalkan kita meminjam mainan teman kita, lalu kita tidak sengaja merusak mainannya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus segera meminta maaf. Begitupun jika ada teman yang meminta maaf, kita harus memaafkan tanpa harus ada dendam, supaya kita tetap hidup rukun bersama dengan teman kita. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah kita harus saling tolong menolong. Nah, anak soleh-soleha, tanpa diminta, kita sebagai anak hebat harus menawarkan pertolongan kepada orang yang membutuhkan terlebih dahulu meskipun tidak diminta. Contohnya seperti digambar. Nah, jika kita misalkan menemukan teman kita terjatuh dari sepeda, nah kita harus cepat-cepat tolong. Karena kenapa? Kita tidak tahu di hari kemudian pasti kita juga membutuhkan bantuan. Nah, karena kita tadi menolong teman kita, maka teman kita juga tergerak untuk kembali membantu kita seperti yang kita lakukan untuk dia. Nah, baik. Setelah menyimak tadi beberapa hal yang harus dilakukan untuk menciptakan hidup rukun, sekarang Bunda punya beberapa pertanyaan untuk anak soleh-soleha di rumah. Yang pertama, kira-kira apa akibatnya jika kita tidak saling bekerja sama? Yang kedua, bagaimana pendapat Ananda soleha di rumah, soleh-soleha di rumah apabila ada teman yang suka membantu tetapi disertai ejekan terlebih dahulu? Lalu soal yang terakhir adalah bagaimana tanggapan Ananda jika ada teman yang suka memilih-milih teman? Apa yang harus kita lakukan kepada teman yang seperti itu? Baik, tugasnya silahkan dikerjakan di buku tugas tematiknya. Bunda tunggu ya. Selamat mengerjakan dan Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.